Jumpa kembali bersama Bang Pedro si Mister. Kali ini ada tips sederhana yaitu tentang pembacaan kode-kode yang ada pada ban. Kode apa aja itu, mewakilin apa aja itu, kok bisa ada kode pada ban. Oke, ikutin terus pemaparan Mister berikut ini. Mungkin lumrah ya kita membeli ban ada ukurannya. Itu yang pertama, itu pada ban itu rata-rata ukuran. Nah misalnya ini ya ukuran 80/90 ya, atau ini misalnya 90/80/17. Ini apa sih selain ini juga, ukuran ini juga ada ukuran lain ya seperti ini. Nah ini dalam ukuran 3,0018. Ini dalam satuan inci ya kalau yang ini. Sementara kalau ini dalam satuan metrik ya. Sama aja, itu yang pertama ketika membeli ban yaitu ukurannya ya. Dan ini artinya kalau 80/90 ini berarti lebarnya 80 dalam satuan milimeter. Kalau 90 ini 90% dari 80 mm. Berarti kalau ini berarti 90 mm ya. Kalau 80 berarti 80% dari 90 mm ya. Nah kalau ini tentu 3,00 berarti 3 inci ya. Kalau ini berarti kalau yang 275 berarti 2,75 inci ya. Itu untuk ukuran ya. Yang pertama paling sering itu ukuran. Kalau selanjutnya 17 berarti ini ring 17 in ya. Kalau ini 18 berarti 18 in. Oke, ukuran sudah. Selanjutnya ada indeks beban ya. Indeks beban itu apa sih Mister? Oke, ini penjelasannya. Nah, coba perhatikan motor Agan dinding bannya tulisannya berapa. Di sini ada tulisan 44S, ini 46S. Ini apa sih arti 44, 46 atau 47 seperti ini? Ini artinya kalau 44 ini berarti 160 kilo. Berarti si beban ini, si beban ban motor ini kemampuan maksimalnya menahan beban itu 160 kilo. Nah selanjutnya kalau ini ya 46. Ini kalau yang 46 ini berarti si ban ini kemampuan untuk menahan bebannya itu 170 kilo ya, 170 kilo. Selanjutnya kalau yang ini nih 47, yang ini ya 47. Sanggup menahan beban itu 175 kilo. Terus kenapa sih setiap kode itu berbeda-berbeda? Nah begini ya, semakin besar ukuran ban maka kodenya juga semakin tinggi. Karena indeks bebannya juga semakin besar. Contoh ya ini ya, saya bandingkan. Supaya adil, ini sebagai perbandingan contoh, saya dengan merek yang sama, dengan tipe yang sama, tapi ukuran berbeda. Ini Mister ambil Swallow Pro Racer ya. Sama-sama merek Swallow, sama-sama tipe Pro Racer, tetapi berbeda ukuran. Yang satu ukurannya 80/90, yang satu ukurannya lebih kecil, yaitu ukuran 70/90 ya. Di sini bisa kita lihat ukuran 80/90, indeks bebannya 44 ya. Ini artinya maksimalnya kode 44 itu bisa menahan beban maksimal 160 kg ya. Sementara ukuran 70/90 ini kodenya hanya 38S. Artinya kode 38 itu maksimal itu hanya sampai 132 kg saja. Jadi kesimpulannya semakin besar ban ukurannya berarti indeks bebannya semakin besar. Makanya kenapa ban cacing yang ukuran kecil itu gampang bocor ya. Kenapa Bang ban cacing gampang bocor ya? Karena indeks bebannya pasti kecil gitu. Indeks bebannya kecil, kita boncengan berdua apalagi bertiga makanya cepat bocor karena indeks bebannya kecil. Ya, makanya jangan gunakan ban cacing ban kecil ya. Cepat bocor, tidak aman juga ya apalagi beban berat. Kalau untuk balap hanya seorang dengan bobot motor yang ringan nggak masalah. Oke, selanjutnya apa lagi Mister? Selanjutnya indeks kecepatan yang berada kodenya di belakang kode beban. Ya, seperti ini. Seperti ini ya, udah 44 diikuti huruf S. Nah, seperti ini juga ya, setelah indeks beban diikutin huruf S. Atau misalnya ini ya, setelah indeks beban diikutin huruf P. Ini apa artinya S atau P? Oke. Nah, seperti ini juga ya, ini kode belakangnya P, 44P. Jadi P ini menunjukkan batas kecepatan itu kalau kode P itu maksimal 150 km per jam ya. 150 km per jam. Kalau kode S ini maksimal 180 km per jam. Terus misalnya kode H bisa sampai 210 km per jam. Terus kode P bisa sampai 240 km per jam, yaitu berdasarkan tabel kecepatannya. Jadi minimal kita ini kalau untuk kita motor senang kebut-kebutan
minimal itu kodenya ya jangan P lah. Kalau P kan 150 km per jam. Tetapi minimal cari yang kodenya S ya. Kalau S itu 180 km per jam. Tapi 180 km per jam di GPS ya, bukan di speedo. Karena speedo gitu kan biasa suka ada ngaco dikit, itu udah wajar ya. Berarti kalau 180 km per jam kode S, kalau di speedo mungkin 200 lebih. Atau misalnya yang kode P 150 km per jam, mungkin di speedo itu 180 ya. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya apalagi sih Mister bahas kode selanjutnya ini. Nah ini ya kode MC. Nah ini ya kode MC. Meskipun tidak di semua ban ada kode MC-nya, kayak ini kan nggak ada kode MC-nya ya. Untuk ban ini nggak ada kode MC-nya. Nah kayak di FDR balap ini juga nggak ada kode MC-nya juga ya. Tapi kode MC ini menandakan bahwa ini untuk motorcycle ya, MC. Oke, selanjutnya jenis ban ya. Nah di sini ada tulisan tubeless, berarti ini jenis ban tubeless ya, tanpa ban dalam. Tubeless itu tanpa ban dalam artinya. Dan ada yang tube tipe, berarti ini pakai ban dalam ya. Tapi yang tubeless juga kalau peleknya jari-jari ya harus pakai ban dalam juga. Jadi kalau yang tubeless harus pakai ban Caswell ya, alias ban racing. Selanjutnya tekanan maksimal ya dalam PSI. Nah seperti ini ya, 38 PSI cold. Jadi diukur dalam tekanan dingin ya. Ada karena makin panas beda ya, tekanan panas ini 38 PSI dalam keadaan dingin. Selain itu ada dalam satuan kPa atau bar ya, kayak ini 2,5 bar atau 250 kPa, yaitu tekanan maksimal. Selanjutnya konstruksi dinding ban ya. Di sini 4 PR ya, biasa ini ada yang berbahan nilon, ada yang berbahan kawat. Nah, seperti di sini dijelaskan triad 4 nilon ya, sama dengan tadi ya 4 PR ya, play rating ya. Dan selain berbahan nilon tadi, ada yang berbahan itu kawat ya. Jadi pada dinding bannya ya, kalau yang tadi itu lapisan nilon. Makanya kenapa kita kalau ban terpotong suka ada nilon-nilonnya ya, saluran-saluran nilonnya. Ini 4 lapisan nilon. Tapi ada yang berbahan ini apa, kawat. Makanya ketika kita membakar ban suka ada bekas kawat seperti ini. Nah ini di sini Mister kasih contoh ya, ini ban dibakar dan ada menyisakan kawat. Ini berarti dindingnya memakai kawat bukan nilon ya. Oke. Nah ini sebagai bukti ya kalau kita bakar ban tuh. Selanjutnya kode produksi seperti ini 3219, berarti ini dibuat minggu ke-32 tahun 2019 ya. Atau misalnya ini minggu ke-20 tahun 2017. Jadi kita usahakan kalau beli ban baru itu usahakan produksi muda ya, misalnya sekarang tahun 2020 ya, minimal 2019 lah gitu, supaya awet gitu. Karena meskipun nggak dipakai, ban itu memiliki batas waktu kekenyalannya. Biasa kalau udah di atas 5 tahun si bahan bannya itu udah kurang kenyal gitu, udah semakin mengeras ya. Selanjutnya arah rotasi ya, rotation ini, arah rotasi ini. Jadi harus arah putar ban itu harus arah panah ini ya. Selanjutnya posisi pentil, biasa posisi pentil ditandai dengan cat ya. Ada cat kuning atau putih berbentuk bulat. Bulat ada tulisan atau bulat polos ini ya. Harusnya ini pas posisi pada garis lurus sama pentil. Ini harusnya lurus dengan ini ya, karena ini bagian paling ringan yang ada tanda, sementara ini pentil bagian paling berat. Nah kayak ini ya, ini cat kuning harusnya sejajar sama pentil ya. Jadi ini bagian paling ringan, sementara pentil bagian berat, jadi terjadi balance gitu ya. Selanjutnya TWI biasanya diwakili oleh tanda panah seperti ini ya. Tanda panah seperti ini pada nih, kayak tanda panah seperti ini, TWI ini untuk indikator ya. Karena arti TWI itu triadual indikator ya. Nah pada TWI ini ada bagian yang menonjol ya, dibanding dengan yang lain nih. Ini kan nggak ada tonjolan-tonjolannya. Kalau ini ada menonjol kan. Kucing ini mengganggu. Maaf ya kalau bikin video Mister suka ada kucing terus. Ini nggak bisa dicegah. Jadi kalau udah permukaan ban si kembang ban udah rata dengan TWI ini, berarti itu maksimalnya ban boleh dipakai sampai ukuran segitu. Karena kalau lebih dari itu kurang aman ya. Walaupun ada sisa kembang dikit, kalau udah rata begini berarti harus diganti ya. Oke, selanjutnya yaitu standar kualitas ya. Kalau Indonesia kan SNI ya, seperti ini. Nah tulisan SNI seperti ini ya kalau Indonesia. Nah seperti ini. Atau seperti ini ya SNI ya.
Ada juga standar-standar lain seperti Mister contohkan pada Swallow Pro Racer ini ya. Biasa kalau ada selain SNI itu untuk ban diekspor ya, dan udah memenuhi standar kualitas dari si negara tujuan. Seperti ini JIS ya, Japan Industrial Standard, jadi ini udah standar Jepang ya. Nah, kalau ini MS udah standar Malaysia ya, Malaysia standar. Kalau Indonesia kan SNI, Malaysia MS, Malaysia standar. Kalau Jepang JIS. Selanjutnya DOTS ya, standar Amerika ya. Oke, jadi itu aja ya tentang kode-kode yang ada pada ban. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Bila ada yang mau menambahkan, silahkan tambahkan di kolom komentar. Atau bila ingin bertanya, silahkan bertanya. Walaupun pertanyaannya tidak ada kaitannya dengan ban. Oke, sukses buat kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bang Pedro, si Mister Teknik.